Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Ketentraman yang Kekal. Ayat intinya diambil dari Zakaria 14 ayat yang ke-9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Keterangannya, rencana besar dari hal keselamatan membawa kembali sepenuhnya dunia ini ke dalam kasih karunia Allah. Segala sesuatu yang sudah hilang akibat dosa akan dipulihkan kembali. Bukan saja hanya manusia, tetapi juga dunia ini ditebus menjadi tempat yang kekal bagi orang-orang yang menurut. Selama 6.000 tahun, setan telah bergumul mempertahankan dunia ini supaya menjadi miliknya. Kini maksud Allah semula dalam ciptaannya sudah terlaksana. Orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Daniel 7 ayat yang ke-18. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat yang ke-3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Zakaria 14 ayat yang ke-9. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya. Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Hukum yang kudus yang dibenci oleh setan dan berusaha hendak membinasakannya akan dihormati sepanjang zaman oleh semesta alam yang tidak berdosa. Melalui pekerjaan penebusan Kristus, pemerintahan Allah tetap kokoh dalam kebenaran. Yang Maha Kuasa dikenal sebagai Allah kasih. Tuduhan-tuduhan setan dibuktikan salah dan tabiatnya dibukakan. Pemberontakan tidak akan pernah lagi timbul. Dosa tidak pernah dapat kembali masuk ke dalam alam semesta. Sepanjang zaman yang kekal, semuanya aman dari kemurtadan. Dengan kesukaan menyangkali diri sendiri, maka penghuni dunia dan sorga dipadukan kepada khalik mereka dalam persekutuan yang tidak dapat diputuskan. Di tempat di mana terdapat dosa merajalela, di situ kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Dunia ini sendiri yang menjadi daerah yang menjadi rebutan setan supaya menjadi miliknya, bukan saja hanya ditebus tetapi juga ditinggikan. Dunia kita yang kecil ini, dunia yang berada di bawah kutuk dosa, merupakan satu titik noda hitam dalam ciptaannya yang mulia, akan mendapat kehormatan yang melebihi dunia-dunia lain dalam semesta alam milik Allah. Disinilah di mana anak Allah tinggal di antara manusia, tempat Raja Kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila ia membaharui segala sesuatu kelak, bait Allah akan ada di antara manusia, dan Tuhan pun akan duduk dengan mereka itu, dan mereka itu akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan serta dengan mereka itu dan menjadi Allahnya. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata itu. Immanuel, Allah beserta kita. Ketentraman yang kekal. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristuslah kita bisa mendapatkan ketentraman. Dan bukan hanya ketentraman yang ada di dunia ini, tetapi ketentraman yang kekal, ketentraman yang abadi, hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan terus mengikuti kehendak Tuhan, kita akan merasakan ketentraman yang abadi. Untuk itu,
Mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari serahkan hidup kita dalam kendali kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kita akan mengalami ketentraman, kebahagiaan, sukacita yang tidak dapat tergantikan oleh hal apapun yang ada di dunia ini, ketika kita terus datang lebih dekat kepada Tuhan dan mengizinkan pemerintahan Tuhan, mengizinkan kuasa Tuhanlah yang mengendalikan dan menuntun seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas tuntunan penjagaan Tuhan pada pagi hari ini, kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami yang akan menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk tidak menukarkan ketenteraman yang kekal yang Kau sediakan bagi kami dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Bantu kami untuk terus bergantung kepadamu ya Tuhan, dan siap menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi alat Tuhan dalam menuntun lebih banyak jiwa datang lebih dekat kepadamu. Persiapkan kami untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu dan terus menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.